Ini kalau ada beberapa pertanyaan. Iya, bismillah. Siapa orang pertama yang membawa pondok salah ke Indonesia? Ini kan pondok itu pertama kali di rumah Akram bin Akram, dan Nabi itu menyampaikan sebuah materi. Dan pertanyaan, apakah materi yang disampaikan Nabi Akram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pun, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pendidikan pondok pesantren salaf, dan juga siapakah yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pendidikan pondok salaf? Maka Pak Yai atau subhanallah wa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami butuhkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya sangat berbahagia bisa maju langsung di ideologi yang bagaimanakah yang bisa mendorong kita untuk mengedepankan eksistensi pendidikan salaf. Lalu apa yang patut kita banggakan dari pendidikan salaf sehingga kita bisa percaya diri ketika membanggakan kesalahan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu badhe nangkep Yai. Kula teng masyarakat pun akan terjadi ini pembelajaran metode ala salafi wahabi. Bahkan di madrasah saya pernah melakukan iklan pengajaran Al-Quran tersebut, karena di dalamnya banyak perbedaan dalam segi bacaan Al-Qurannya. Terus saya bertanya-tanya pada teman-teman saya, ternyata itu pembelajaran dari Salafi Wahabi. Terus bagaimana mensikapi, bagaimana hukumnya untuk belajar tentang metode dari Salafi Wahabi tersebut dan bagaimana solusi terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari busana bahagia kalian dengan love kalau kita tahu bahwa ijazah salaf itu tidak sepenuhnya masuk kriteria di modern dan juga tidak setara dengan ijazah sekolah umum. Lantas bagaimana kiat yang paling baik supaya kita terus mempunyai hikmah dan semangat dalam ta'alum, dalam konsep pendidikan salaf?
Salajengipun kula aturken beliau Dipun Kyai Cici Hasbullah bahwasanya ada beberapa pertanyaan ingkang sepida punika siapakah orang yang pertama membawa pondok salaf di Indonesia? Lalu apa materi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu? Terus ingkang nomor 2, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pendidikan pondok salaf, dan siapakah yang berperan penting untuk mempertahankan eksistensi pendidikan pondok salaf itu sendiri? Masalahipun yaitu apa ideologi yang bisa mendorong kita untuk mengedepankan eksistensi pondok salaf? Lalu apa yang patut kita banggakan dari pendidikan salaf tersebut sehingga bisa pede ketika kita membanggakan pondok salaf? Selanjutnya mengenai dari pertanyaan bagaimana hukum belajar tentang metode dari Salafi Wahabi dan bagaimana solusi terbaiknya. Yang terakhir yaitu bagaimana yang paling baik supaya kita mempunyai himmah dan semangat dalam ta'allum dalam konsep pendidikan salaf. Hal tersebut saat ini pun kalau sudah terima kasih. Untuk yang pertama saya nggak tahu. Sebelum ada wali songo sudah ada pesantren. Makanya saya lahir pesantren sudah ada dan tidak pernah tahu dan tidak pernah tanya. Ketika tidak ada gunanya tidak tanya. Saya tidak tahu misalnya, cari sendiri dan saya tidak sanggup untuk mencarikan. Apa materi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sudah saya tulis itu, mengajarkan agama Islam, mengajarkan ayat-ayat Allah dan ilmu hikmah yang disampaikan. Jadi sesuai dengan ayat yang turun pada waktu itu disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mengajarkan ilmu pertanian, tidak mengajarkan. Jelas itu kan sudah saya tulis dengan jelas itu dan sudah ada ibaratnya sekaligus juga. Jadi fayatlu alaihim ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Tadi diwali'atil muslimun ibadatahum wa amalahum wa yatlubuna ma anzalallahu ala rasulih wa hum fi amnin wa salam. Dan itu pun jelas itu. Dan itu pun saya hanya hasilnya membaca, tidak tahu sendiri. Nah, karena saya lahir sudah tidak ada Rasulullah. Dan karena masalah sejarah tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dianalisis, tidak bisa dirasionalkan. Hanya ilmunya dan apa katanya. Dan ini saya tulis ini saya berdasarkan dalam Rafiqul Maktum Ibnu Hisham. Dia jawabnya semacam itu ya sudah baca. Nah, masalah kevalidannya sejarah ini sulit karena memang harus betul-betul orang yang menjelaskan, orang yang pelaku. Di Indonesia saja sejarah masalah G30 SPKI sudah berubah 180 derajat. Dan itu pun saya nggak dibilangin orang-orang juga nggak ngerti sama sekali karena saya lahir sudah selesai G30X. Ya mungkin saya masih ada, sudah ada, tapi masih kecil. Belum ngerti lah semacam itu loh. Ini urusan sejarah. Makanya nggak bisa dicarikan dalilnya apa, bilang itu hanya riwayat dan nggak bisa dilogikakan. Langkah apa yang kita lihat untuk mempertahankan pendidikan ulama salaf? Perlu kita ketahui di dalam ulama salaf itu tidak punya langkah. Kiai itu tidak pernah membuat pesantren, tidak pernah ngundang santri, tapi beliau riadohnya, tauladannya, kekhusyuannya, keikhlasannya, lalu santri datang terwujudlah pondok pesantren salaf.
Makanya tidak ada brosur-brosur pondok ini menerima santri baru dengan biaya sekian-sekian. Jadi itu sampai jadi orang ikhlas, bisa dicontoh oleh masyarakat dengan gerak-geriknya, sikapnya, akhlaknya bisa diterima oleh masyarakat. Nanti terwujud lalu pendidikan salah, orang akan sadar sendiri datang. Jadi tidak ada ikat-ikat harus kita mengumpulkan, tidak bisa, karena ini memang urusannya panggilan hati nurani. Jadi makanya tidak ada dalam pondok pesantren. Coba kan tanyakan di Lirboyo itu ada RT-nya nggak ada. Jadi ada RT pondok pesantren Lirboyo itu tidak ada. Memang nggak ada RT, nggak ada di organisasi, nggak di organisasi, nggak ada. Kenapa? Memang pondok pesantren salam itu tidak dibentuk, tidak dibuat. Nggak membuat pesantren di sini terus manggil santri, enggak. Kalau itu sudah bukan salah lagi. Karena apa? Karena dorongannya dia untuk mendapatkan santri. Ketika dia dorongannya untuk mendapatkan santri, sudah berarti bukan akhirat lagi. Nah itu berarti nanti yang ada ya dinimbang itu ya, kalau itu ada. Ya, kalau dinimbang itu nanti administrasi berarti pakai marketing. Pakai marketing itu ya kita tunjukkan kehebatan kita, syuting kita. Nah itu marketing itu. Anak disuruh hafalan fisik, disuruh terus ditanya jawab dan seterusnya, itu marketing, itu bukan salah. Kalau salah akan dibaca sendiri oleh masyarakat. Dan memang betul-betul kiainya itu dari dalam. Kalau dari dalam tadi, tidak saudara kalam minarisan talakul kalbu, tidak saudara kalam minarisan talakul betul-betul. Ketika kalam itu dari hati, tembus dari hati. Orang datang sendiri, ingin mengasuh, ingin cari hikmah, ingin belajar, tak pernah diundang. Makanya nggak ada kejadian ini berjalan apa adanya. Tinggal wibawanya kiainya dan hasil dari santri. Lirboyo bisa besar di samping santri kiainya dulu. Riadonya luar biasa, nggak tahu riadonya Pak Manap itu ingin tempe saja sampai 2 tahun tak keturutan. Bukan karena gak keturutan nggak ada, tapi selama dia menginginkan nggak dituruti. Aku lihat ini, sehingga terkenal di pondok ini beliau nggak doyan tempe. Akhirnya diundang oleh temannya, diajak pulang ke rumahnya, terus dikasih tempe sama ikan ayam. Perasaannya dari kawan-kawan ini itu wak pitik itu, daging ayam. Nah perasaannya itu, itu mesti cukup wak pitik orang cukup. Tahu pasti wak pitik karena dia tidak mau tempe. Tapi malah justru mengambil tempe. Aneh loh. Pitik kemana? Di pondok orang bilang tempe kok tidak kayak iwak pitik, kalau tempe kemana dulu tempe. Kenapa? Karena waktu itu ikan ayam. Akhirnya tidak dituruti. Jadi riado yang semacam itu loh ya, memanggil orang untuk datang itu. Memanggil orang untuk datang. Nanti sampai sudah sistematis dengan apa tuh marketing dengan macam-macam itu bukan salah lagi sudah. Sama dia kalau pada salah-salah masanya itu tidak ada yang apa itu dengan promosi, dengan gak ada promosi. Makanya tidak, sudah saya sampaikan tadi kalau sama belajar ulama salam ngaji kitab salam tidak ada saingan. Kenapa gak ada perebutan? Kenapa? Karena tidak menginginkan santri datang itu tidak menginginkan. Makanya boyong kamu ngaji kamu tadi. Tadi nah, berarti siapa yang bertanggung jawab? Yo yang nggak ada yang bertanggung jawab. Yang menyebabkan siapa? Yo orang yang di situ mempunyai karismatik itu nanti akan kamu jadi sendiri yang bertanggung jawab itu. Kalau yang tidak punya karismatik, walaupun toh diumumkan tidak akan pernah bisa. Makanya Mbak Maimun Zubair itu ditawari dengan baik dan dengan izin pelosok untuk diadakan diberi sulingan, karena di Pondok Sarang itu
airnya air laut. Kalau akan cuci masih 1 kilo, masih naik bis. Nah, kalau akan berak itu apa itu namanya, ya sedikit laut, kemudian kalau air atas pasang naik apa itu berdiri, kalau nanti surut duduk lagi. Tapi semuanya dari mana datang? Terus ditawari sulingan singkat untuk memudahkan santri. Jawab, gitu lah wis banyune penak ngono, santrinya akeh ta. Ndak gak iso sampeyan mungkin cara kita ngene iki mergo angel niku. Sampai tinggal pondok-pondok yang sama fasilitasnya luar biasa, bahan penak, gak ada santrinya. Lebih santri itu penak, fasilitasnya penak, gak ada santrinya. Makanya dikatakan pohon apapun bunga itu kalau asli, walaupun di ujung gunung akan didatangi lebah, tapi kalau tidak asli, walaupun kau kasih minyak wangi, walaupun kau dekatkan di jalan, tidak akan diambil oleh lebah karena nggak asli. Umpur wali songo itu ada di atas gunung, jalannya wangi kayak ngono, tetap akan datang. Saya ini pondok ini, kau wedi, nggak usah saya sampaikan ini. Besar fasilitasnya luar biasa. Oh enak sih gelem, gratis segala gelem ini. Baru dalam sekolah ini gratis pandang. Nah, nilai kon mondok walaupun gratis gak bisa jaminan semacam itu. Itu karismatiknya kiai. Sampai karismatiknya kiai nanti bisa melempar orang yang mondok di situ. Ini banyak berhasil dan pengaruh di masyarakat luar biasa. Akhirnya mondok nanti kayak, oh kalau di mondok di kotor, jadi kayak ngono aja. Ini. Nah makanya ini jawaban keseluruhannya yang aku lupa ini. Keseluruhannya jawaban pertanyaan biar dia belajar ini. Nah biar belajar bagaimana? Ikhlas. Yang kau inginkan saya belajar ini untuk menghilangkan kebodohan, untuk saya amalkan, bukan untuk mira untuk saya amalkan. Kalau untuk diamalkan semakin dalam semakin kurang, semakin dalam semakin kurang, semakin dalam semakin kurang. Ini kita ilmu itu diamalkan, tapi lain yang aku ingin bisa jalankan seterusnya. Nah itu Marjiyah. Nah kemudian hukum belajar dari Wahabi. Kalau kita belajar itu dari manapun, jadi yang untuk ilmu akal, walau tentu ilmu akal kalau hukum fikihnya. Tapi urusan barokah ini tidak bisa dengan untuk ilmu akal. Tetap ilmu akal. Mulai kadang-kadang kiai ini ku lek nerangno mulet tapi santrine ngalim-ngalim. Keikhlasan yang dari jalan. Bagaimana itu tidak pernah maknani kitab domir itu dimaknani enggak. Ya wadah dikate mengkono-mengkono matur wis ngono. Alaihi ngatasi kumang. Ya kan. Tapi santri ini ngalim-ngalim. Kalau sana santri ini matur piye to ora di. Jadi al-dhamir dhamir paman sapi paman nyawi dhamir para sapi dhamir. Wong dhamir itu di hati, wong sing ora ngerti dhamir berarti kan di hati. Mereka pun itu udah paham, gak usah dirujuk, harus paham. Jadi kita datang kepada orang alim. Tekok orang alim, jika ini tekok, tak ditekon, tak ditulis paham. Tekok tak ditulis paham. Belum sampai kita dijawab, wis paham. Jadi gitu, ala kok batinnya. Saya tuh pernah akan hafal Alfiyah, masih menuju hafal Alfiyah, saya seorang pada kiai. Ya sebenarnya kiai biasa kan ini terus. Kalau di jalur mobil lancar, besok dan hafal, ayo biasa. Seorang
dia langsung lebih aku banyak tamu terus juga membut di dalam kayak ada plastik ini kayak banyak putih membuat yang ya ngono orang jatuh kok mesti kayak bisa itu wis ora maksudnya matur kan lho iki kan Masya Allah. Nah seperti Mbak Maimun di Pondok Nonang Lirboyo itu masalahnya apa? Pak apa itu ngawam alim Mbah Yai Subar itu punya masalah. Terus ingin tanya kepada Mbah Judi, Mbah Marzuki. Datang ke Lirboyo. Masuk nang Yai Marzuki, kayak tekok lawak Yai Marzuki pun jawab, "Kulo niku mungkin muskil ya ini." Durung teko sing kono. Lho iki. Kulo niku muskil ya ini. Masalah ini mulai sampai bapak ibu di pondok itu tidak mencari orang yang hebat dengan orang, tapi batin ini yang penting. Kenapa? Kalau sudah batin tadi itu sudah penting, kalau sudah penting, kalau penting semuanya akan kelihatan. Kocok nih kau melihat kita lagi bersih tak kocok bumbun nih orang bisa ngaji nih kalau disuruh kamu. Ini juga kerumuk tok nih gue sampai seru kan. Karena apa? Akak ilmu di kupancen itu kok laduni rasa kau belajar. Rasa kau belajar hanya ini gitu saja. Laduni. Dan Masya Allah, pernah saya tuh bingung apa itu nama seperti ini saja membaca hukumnya moco sholawat moco tarodi di antara terawih. Saya ketika udah di Lirboyo merumuskan berdasarkan kitab, berdasarkan akal, kan iso. Jadi bagaimana hukumnya tarodi di antara terawih jamnya? Kalau di situ menganggap sunat dikhususi maka bid'ah mazmumah, kalau menganggap sunat khaisul umum maka ya disunatkan, bagus, mamduhah. Itu keterangan dalam rupiah. Itu pasti secara tabiah. Harusnya saya bilang Maca Bukhari Eriko hanya saking Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah melarang Rasulullah masih sholat melarang nyambung sholat satu dengan sholat yang lain kecuali tidak tempat untuk diganti dengan zikir lain. Saya termenung Masya Allah karena sholat imam takut zaman ilmu ini kumpul ini hebat teman-teman. Kenapa kok dipisah dengan sholawat? Kenapa kok bisa dengan tarodin? Ini tujuannya untuk supaya orang nyambung sholat siji dengan sholat yang agar sholat satu dengan sholat yang lain ini tidak sambung. Nah kalau nanti tidak sambung dipisah dengan pindah tempat, setelah dua rakaat pindah tempat, mesti kalah-kalah. Nah tentunya dipisah dengan sesuatu yang selain sholat. Apa yang selain sholat? Penyanyian ya beda. Mulai sholawat jadi bina meneh, taruh jadi bina meneh. Tapi kalau gak paham, tapi dia paham ini bukan tarodinnya, bukan sholawatnya, tapi dipisah untuk memisah sholat. Nah memisah sholat dengan menyebutkan nama Muhammad, ini ganjaran ini luruh. Warfa'na al-kathir, satu tujuannya membaca sholawat, aku menyebutkan nama Muhammad. Nomor dua tujuannya memisah luruh ganjarannya. Yang satu untuk yang mendengarkan untuk mengucapkan membaca sholawat untuk menghindar dari sifat bakhil yang dikatakan maka wabil merbuku dan tidak ismi walam ismi adanya. Bisa juga ismi walam ismi adanya. Dikatakan bakhil kalau namaku ditulis di hadapannya tidak baca sholawat. Terus baca sholawat tujuannya memisahkan antara satu dengan salah satu dengan dua pahala. Masya Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Niki sampean golek di kitab kene. Gak iso digolek di kitab. Tapi enak gitu. Nah, termasuk orang di Amerika. Ada seorang dokter, ada seorang bayi, seorang dua ibu melahirkan bayi, sama-sama melahirkan yang satu laki-laki, satu perempuan.
Kemudian tidak tahu mana yang laki, mananya siapa nih, yang laki-laki yang anaknya ibu yang mana, yang perempuan adanya ibu yang mana, karena perawatnya dulu lupa untuk memberi tanda, keburu diletakkan. Lalu bingung mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Tapi dokternya dimintai pertanggungjawaban, maksudnya dimintai pertanggungjawaban untuk menentukan. Hanya satu-satunya bisa dengan tes DNA. Ternyata DNA-nya sama. Bingung dia, DNA-nya sama. Bingung. Lalu gak bisa untuk menyelesaikan. Panggilkan dia yang katanya mengerti tentang Quran, semuanya bisa dijawab. Ya ini tinggal jawab jelas. Coba lihat aksinya yang paling lancar yang mana. Itulah yang laki-laki. Loh, kenapa? Allah Ta'ala dawuh yusikumullah fi auladikum bidzakari mislu hadzal unsayyain. Nah ini kan laduni, ini laduni. Tapi pakai isyarat dari itu memang wasiatnya ke sana, tapi Allah Ta'ala memberikan rezeki sesuai dengan memberikan pengeluaran sesuai dengan masukan. Kalau orang itu pengeluarannya banyak, mesti masukannya banyak. Mau merokok itu mesti pakai rokok. Gak doyan rokok, gak doyan rokok. Makanya orang itu kalau rokokan dibakar ini misalnya dikumpulkan kan kamu bisa menjadi kaya. Betul, itu secara mata mau tukar. Tapi kami tidak bisa. Misalnya di pondok itu rokok ini kalau saya kumpulkan, mau saya berikan pada motor sudah dapat. Tapi kan rokok karena bisa nabung ya. Jadi ada di Surabaya yusikumullah fi auladikum bidzakari mislu hadzal unsayyain. Ini pakai ilmu laduni semuanya. Ya kadang di dalam lafadznya itu gak bete gitu loh. Karena ini butuh bersihnya hati, bersihnya hati. Kalau sudah percaya semakin itu akan semakin kurang. Kenapa? Karena mengalami sendiri. Ini kiat-kiat untuk belajar dalam hati dia. Ittaqillah wa yu'allimukumullah. Apalagi kau sudah merasakan kenikmatannya sholat, kenikmatannya ibadah, semakin senang dan semakin kuat kamu mempertahankan dalam masalah beliau. Kau dari pegawai, seperti kalau silakan seperti siapa itu namanya Abdullah bin Sa'ad At-Tasturi. Beliau usia 2 tahun tidak pernah meninggalkan tahajud, yaitu mengikuti pamannya selanya sholat, telah mengikuti. Kemudian umur 5 tahun sudah hafal Quran. Lalu dengan pamannya dikasih wiridan. Wis, kamu kasih baca setiap hari Allahu alimi, Allahu nadiri, Allahu samiki, Allahu basir, Allahu muridi, Allahu qadir. Tapi gak usah kamu baca dengan lisan. Konsentrasi Allahu alimi, Allahu nadiri, Allahu samiki, Allahu basir. Satu hari disuruh baca 7 kali. Setelahnya bisa sampai 7 kali, satu minggu, satu pekan, terus sudah tambah setiap hari 21 kali. Setelahnya lulus, sekarang jangan sekali-kali kamu berhenti dari baca itu per detik. Setiap kamu melakukan apa? Allahu nadiri, Allahu alimi, Allahu nadiri, Allahu sami. Ketika sudah kamu masukkan di dalam hati, masa mungkin akan maksiat? Masa mungkin kamu akan berbuat curang? Karena tahu selalu diawasi oleh Allah, selalu melihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah. Lalu ini sehingga dengan semacam ini sehingga kamu semakin tidak pernah pisah dengan Allah, kemanapun bersama Allah. Sehingga disuruh mondok dia gak mau. Saya pernah belajar tapi di rumah kami pondok kamu, saya hampir kehilangan Allah. Kehilangan Allah, karena kondisi macam-macam itu hilang di Allah. Nah, nanti kalau sudah nanti bersama Allah, jauh-jauhnya ini dituntun dari Gusti Allah. Kenapa dituntun? Gak terasa. Nikilah sing apa itu namanya Allah telah mengatakan man sagolani zikri ja'altu lahu kun fayakun. Nah, kun fayakun. Makanya wali itu bukan berarti harus mengetahui dia dalam hatinya orang enggak, tapi jauhnya itu kalau sudah tidak merasa ada dunia, niku sing jauh Gusti Allah.
Nah kalau sudah Gusti Allah, sudah orang masuk dalam alam apa saya katakan tadi, ketok kabeh. Contohnya ngeten. Sampeyan kalau sudah bisa tidur, maka akan bisa masuk, kan di Joko kami tutup. Wong niku sudah dikatakan tidur kalau sudah tidak kelihatan wanita cantik. Ono wanita cantik sama saya bunga-bunga turun-turun. Tidak bisa membedakan antara uang ini 50.000 atau 10.000 atau 100.000, nggak bisa. Tidak bisa membedakan antara dicaci maki orang kalau dipuji. Ini berarti sudah tidur. Kalau belum, kalau bisa membedakan tapi belum kalau sudah tidur akan masuk di dalam alam arwah, akan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang di sampingnya, akan merasakan sesuatu dengan orang yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang di sampingnya. Dan kelihatannya seseorang dia hanya berbujur dalam tempat yang tidak nyaman, tapi dia sangat menikmati karena mimpi ada di istana. Nah, kelihatannya orang dia tidur tanpa alas kaki, tetapi ketika dibangunkan dia marah, nangis. Kenapa? Pada waktu itu lagi asik dengan bidadari turun dari taksi. Walhasil ketika orang itu ilmunya di dalam sudah tutup, orang yang sudah tidak ngerti dunia, tidak ngerti apa-apa, maka akan diberitahukan oleh Allah apa yang akan terjadi dan apapun yang akan terjadi, dan kelihatan dan setelah itu diomongkan dengan refleks. Makanya akan kehilangan rasa perut. Kenapa? Ngipin isi. Akan kehilangan, terus akan mendapatkan bojo. Wah, oleh manuk, wajah juara pada bojo ini. Dicopot pulau. Akan naik pangkat, ternyata dia diajak naik pesawat. Naik. Ini kelihatan semuanya terjadi. Maka yang dikatakan dalam ngipin itu refleks. Orang di luar gak tahu. Nah, demikian orang yang sudah ditutup semuanya akan tahu apa yang ada dalam batin. Bukan tahu kan, tapi jauh ini refleks. Karena pada karo mimpi turun itu kan kelihatan. Nah, cuman untuk pengetahuan ini kadang subut, kadang tidak subut, melihat dari tamakunnya hati. Dan disinilah dari ulama salaf yang ada. Mondok lanjut pelajaran itu ngomong orang enak. Kalau di situ belajar tasawuf, bukan mutasawuf, tapi paham tasawuf, paham tentang ilmu tasawuf, tapi tidak akan pernah menjadi mutasawuf. Karena belajar mutasawuf bukan belajar teori, tapi mengamalkan. Itu di sana. Kalau di kuliah ada pelajaran tasawuf, tapi untuk mengenal sejarah tasawuf, apa tasawuf, hanya itu saja. Tauhid yang kita pelajari di dalam Ibadah Awam itu hanya kamu akan bisa alim tentang masalah tauhid, tapi belum dikatakan muwahhid. Muwahhid bukan belajar itu dengan amalia. Nah, makanya dia untuk mendapatkan apa itu namanya al-Islamiyahnya itu tidak ada marketing. Karena marketing itu sudah bukan salah sudah, karena sudah tujuannya bukan ilmu ini juga perlu promosi itu datang sendiri tadi, karena kenal di dalam alamul arwah. Wah, ini semakin dalam, tahu semakin malam semakin asik. Tapi bohong, detik ini nanti gak perlu kita nanya. Kalau bertahan atau tidak, itu dalam karismatik itu sanggup. Karismatik itu ya terus bertahan walaupun toh dalam badai bagaimanapun tetap orang akan datang. Kenapa? Karena melihat karismatiknya orang. Dan ternyata orang yang dari sana betul-betul di masyarakat berpengaruh, seperti itu dikagum oleh masyarakat, bisa mendidik masyarakat walaupun tidak ada ijazahnya. Saya tidak pernah ditanya masalah ijazah, yakin tidak pernah. Jadi kan nah, ini sementara. Kalau masih ada lagi, kami persilakan.